hari ini masih eksis dan Alhamdulillah. ya alhamdulillah masih eksis. Kalau tidak salah baru-baru anak dapat lihat ada Oto dengan sound besar. Anak bilang orang ini bakar karaoke di mana ini? Nah ini lagi. Ya apalagi perasa selalu lupa-lupa itu dia itu. Ya. Ini kan ada apa namanya? Ada track recordnya, ada bukti digitalnya. Oh begitu ya. Iya kan? Dan kebetulan informasi ini kan cepat, body HP langsung. Iya kan? Video call tiaba. Bukan video call. Ada kan orang-orang pasti siaran langsung lewat media sosial. Iya, unjuk rasa, demonstrasi dan sebagainya, termasuk laporan. Nah, ada berapa hal yang Anda sempat dengar hari ini yang sementara dikawal oleh memang Bung Kaisar. Pada beberapa minggu kemarin tuh, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, pekerjaan aksi unjuk rasa itu hal yang biasa buat saya. Nah, pada saat itu saya mendatangi Kejaksaan Negeri Limboto. Karena memang apa tujuan ke sana? Kita memberi support tentang apa? Terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Limboto. Iya, oke itu satu poinnya. Poinnya dalam hal penanganan dugaan kasus di salah satu di BUMD Gorontalo Gemilang. Memang pada beberapa bulan yang lalu sempat saya menyinggung sebelum ini status proses dari penyelidikan ke penyidikan. Saya pernah menyinggung sebelum itu bahwa BUMD kita ini perlu diketahui tentang keabsahan BUMD di Gorontalo menguntungkan atau tidak. Nah, saya masih ingat betul itu. Kemudian kita mendengar bahwa Intes Kejaksaan Negeri Limboto melakukan proses sampai pada saat ini sudah status penyidikan. Sehingga kita dorong, kita support pihak kejaksaan. Jangan kemudian proses kasus ini mandek di hanya mentok pada bagian kerucut-kerucutnya. Nah itu sudah kewenangan jaksa, misalnya menentukan siapa tersangkanya. Nah, hanya saja kita khawatir jangan sampai proses ini kemudian adanya intervensi misalnya untuk melemahkan proses hukumnya, sehingga bisa jadi yang korban-korban ini hanya bisa di kalangan. Iya, enggak, maksudnya BUMD apa kesalahannya? Di situ ada dana hibah, penyertaan modal. Penyertaan modal 2,2. Nah, 2,2 ini kan sumber dananya dari APBD. Nah, kalau dia hibah tentu tidak perlu lagi diaudit, tidak perlu lagi diperkarakan karena sudah dihibahkan. Bukan ini penyertaan modal. Dan ini tentu harus ada nilai tambah buat pemerintah daerah. Namanya BUMN, BUMD, bahkan BUMDes, sifatnya profit. Keuntungan. Nah, tak mungkin BUMD kemudian rugi. Itu Abu Nawas itu. Oh, jadi itu maksudnya yang menggelitik itu? Iya, itu. Oh, jadi tanda tanya maksudnya? Iya, tanda tanya. Karena saya melihat bahwa ini sudah tidak ada yang beres ini, dugaannya tidak beres ini. Jadi menurut Rahmat Mamon, menurut Anda dan teman-teman ada ketidakberesan? Iya, maksudnya. Karena itu kita support kejaksaan. Oh, jadi sudah masuk? Iya. Kejaksaan itu sudah status penyidikan. Oh. Bukan lagi penyelidikan. Oh, penyidikan? Iya. Sudah. Jadi sebentar nanti akan ada pengumuman misalnya siapa tersangkanya. Oh iya. Ini yang didorong maksudnya. Nah, artinya ada kepastian hukumnya. Kalau itu saya kira kalau kepastian hukumnya sih memang sudah ada. Cuma kita khawatir. Kita khawatir jangan sampai ada upaya untuk melemahkan. Oh, jadi itu yang
Bisa jadi itu tersangkanya misalnya hanya ini, hanya itu. Yang seharusnya ini. Ya harusnya kalau misalnya kita harus benar-benar tegakkan penegakan hukumnya, tidak boleh pilih kasih. Oh iya. Nah ini yang kita support. Jadi mensupport kejaksaan bahwa benar-benar memang mengusut tentang kasus ini. Oh, siapapun yang di belakang itu, dia harus diadili. Dan itu dikawal terus. Nah itu kita akan kawal terus. Nah kita akan kawal terus karena prosesnya belum selesai. Ya sekarang sudah tahap informasi sudah penyidikan sekarang. Iya penyidikan memang. Maksudnya penyidikan ini baru tinggal menunggu pengumuman kah atau? Penyidikan itu dalam arti pemanggilan kepada pihak lain juga itu mungkin tidak terlalu. Yang berkaitan ya? Yang berkaitan mungkin ada yang kemarin dipanggil belum datang misalnya. Oh iya. Gitu kan? Karena mungkin juga tidak hanya 1-2 orang yang juga ada kaitan dengan program yang dikelola oleh BUMD itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi maksudnya jangan sampai kenapa mendorong ini LSM teman-teman ini jangan mengkhawatirkan jangan sampai ini hanya menjadi walau tanggul itu mopoyang almapoli persoalannya. Begitu. Kalau mopoyang mungkin tidak. Oh iya. Karena kita tidak. percaya dengan kejaksaan ya. Ya, cuman yang kita khawatir ada upaya aplikasi. Oh, itu yang sebenarnya itu poinnya di situ. Jangan ada aplikasi maksudnya. Oh. Artinya misalnya begini. HP Nokia dengan Android. Iya. Nokia biasa dengan Android. Nah, kita korbankan Nokianya saja daripada Androidnya. Yang biasa dikorbankan. Dikorbankan saja. Androidnya dibiarkan. Jangan. Oh, jadi kalau memang itu yang kita kawal. Oh ya, paham mana. Itu yang kita kawal, yang juga kita sampaikan di kejaksaan. Kami rakyat sangat mensupport dan kami akan mendukung penuh kinerja kejaksaan sepanjang kinerja kejaksaan ini tidak akan melukai hati rakyat. Oh iya. Jangan kemudian kedatangan kami pada saat itu menjadikan sebuah luka. Waktu itu dengan siapa? Dengan teman-teman masyarakat juga, juga dengan AMMPD, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah. Oh ya, terus Anda dengar bukan cuma satu itu yang lagi sekarang yang lagi apa, itu di kejaksaan. Apa nama ini? Itu di kejaksaan. Lagi heboh sekarang. Ya itu di kejaksaan apa? Setelah itu kita ke Polres Gorontalo. Apa di situ? Nah di situ saya masih ingat betul bahwa di 2020 itu saya menyampaikan informasi atau laporan ke penegak hukum Polres, Tipikor, bahwa dalam proses program BPNT di 2020 itu ada indikasi tindak pidana korupsi. Kecurigaan. Ya, saya langsung ke tempat di mana masyarakat yang menerima itu bersamaan dengan polisi. Nah, data yang didapatkan waktu itu apa? Dalam barang yang sudah diterima, setelah saya kalkulasi, kan 200.000. Contoh misalnya begini, 1 KPM itu 200.000 uangnya. KPM keluarga penerima. Keluarga penerima. Ya. Nah, 200.000 ini diberikan melalui belanjanya melalui e-warung. Oh iya. Nah, e-warung sudah ditentukan ini mana kartumu, begitu digesek, nah ini diambil barang satu paket. Satu paket itu ada telur, ada beras, ada sayur, juga ada kacang hijau, nah itu. Jadi 4 macam. Di 200.000? 200.000. Jadi satu paket itu? Iya. Nah apa yang jadi dugaan? Menurut saya uang 200.000 ini kemudian saya bahagi per item. Oh telur berapa bag? 1 bag. 1 bag, telur 1 bag. Kemudian beras 10 kilo. 10 kilo. Terus lalu sayur. Misalnya apa namanya? Dari item 1 paket ini untuk 200.000 dihitung lah jadi. Iya dihitung di satu item di mana di masing-masing item.
Saya coba untuk menghitung. Cara menghitung begini Abah. Misalnya beras ini di pasaran mungkin 9.000. Harga pasar. Waktu itu? Ya, harga pasar. Loh, kenapa ini jadi 11.000? Oh, per item. Misalnya ini barang ini itemnya, barang ini salah satu item itu 9.000. Jadi catatan yang ada yang keluar sekarang di 200 itu jadi harganya di 11.000. Iya, 11.000. Terus begitu juga misalnya telur. Telur satu bak. Nah, itu contoh atau memang begitu? Salah cara saya untuk menghitung contoh ya. Itu contoh. Saya menghitung. Terus ternyata misalnya apa namanya? Telur misalnya setahu saya satu bak itu ada variasi di harga apa namanya tempat jualan itu, katakan di kandang atau apa. Nah misalnya harga 35, ada yang 45, ada yang 40. Tentu kualitas juga berbeda. Beda-beda ya. Terus ada yang besar, ada yang kecil. Nah saya mau lihat ini telur kayaknya 35.000. Atau katakan saya impornya mobilisasinya misalnya 5.000 per bak. Jadi kalau diperjualbelikan mungkin 45.000. Tapi ada yang diperjualbelikan itu ada yang 60, ada yang 55.000. Nah saya menghitung secara gamblang, kalau misalnya dalam satu paket khusus untuk satu KPM 200.000, kita ambil saya selisih 20.000 per KPM. Sehingga pada saat itu, sedangkan pada saat itu 43.000 jumlah KPM di Kabupaten Gorontalo. 20.000 kali 43.000 orang. Iya. 3.000 penerima, 43.000 penerima. Iya. Bisa dibayangkan berapa sih keuntungan? Iya benar juga ya. Jadi ketika dihitung perkiraan, tapi itu hitung-hitungan itu sesuai informasi di lapangan, data harganya atau bagaimana? Karena memang atau hanya perkiraan? Saya temukan itu. Saya temukan, ini barang ini saya temukan. Nah maksudnya harga sebenarnya di misalnya di kandang, di agen lah hanya sekian. Atau hanya perkiraan? Saya pernah beli di kan kebetulan rumah saya dekat kandang di Dulomo itu. Banyak kandang di sana, Abah. Ya tapi kan beda-beda harga juga. Kalau misalnya ini pengadaannya lewat agen, bukan dari kandang langsung. Saya kira di situ Abah ada supplier. Ada supplier. Iya. Kemudian supplier ini ya pasti ambilnya dari sana. Jadi menurut Kaisar Rahmat waktu itu tidak wajar. Memang tidak wajar. Tidak wajar. Jadi itu dilaporkan. Iya, itu yang kemudian saya laporkan ke Nah, terus penanganannya sampai sekarang bagaimana? Nah, berkaitan dengan demo kemarin itu salah satu poin mempertanyakan kejelasan kasus itu. Mereka sejak 2020. Iya. Memang pada saat itu kemarin itu Pak Kapolres Lambang menyampaikan bahwa kita masih menunggu hasil audit BPKP. Terus? Ya. Nah, saya bilang kapan ini? Jadi itu maksudnya tidak sabar menunggu kapan selesai audit BPKP. Jadi hari ini kemarin juga ditanyakan lagi itu soal itu. Sepanjang ini saya merasa bahwa kasus ini memang tidak mudah untuk menuntaskan kasus ini. Iya, itu baru kecurigaan kan? Menurut memang dugaan kasus ini. Artinya kan belum ada bukti bahwa memang benar-benar ini ada kesalahan. Tergantung dari penyidik sebetulnya. Jadi intinya mempertanyakan soal laporan tentang BPNT di tahun 2020. Dan jawabannya bagaimana? Itu kita sementara menunggu hasil audit BPKP. Oke. Itu masih menunggu. Ya. Jadi kalau menurut saya proses antara BUMD yang ditangani oleh kejaksaan dengan proses yang ditangani oleh Polres Gorontalo. BUMD cepat juga, kan? Karena statusnya sudah penyidikan. Tapi ini masih dalam konteks. Ya, tapi kan beda lembaga.
Ya. Itu kan jawabannya masih menunggu audit dari BPKP. Tapi saya juga paham karena kalau BUMD hanya itu saja. Iya, kalau ini kan luas. Betul. Jadi itu mungkin banyak dari 19 kecamatan semua ada warung itu. Nah, sehingga saya juga mungkin dia membedakan. Tapi itu masuk satu item yang dikawal oleh juga. LSM. Dan juga bukan hanya saja itu soal proses limbah B3 juga. Oh iya betul. Iya, yang sempat angkat. Yang katanya dorang buang apa di TPA sini Pak kompleks Patorang ini. Itu kan tiaba yang menerima DP bau semua. Untung saya tidak bau. Kan mau yang bidu. Iya kan, untung saya tidak bau. Alhamdulillah malam ini tidak bau karena tidak ada angin. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Lihat di foto. Nah, kita bukan persoalan di sampah itu. Yang sampah medis yang dipersoalkan. Iya, kan itu juga banyak juga sampah medis yang masuk di situ. Iya. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau dia sampah ketika diolah kan sudah selesai. Yang dipersoalkan apa? Memang kalau bicara limbah B3 ini itu sangat membahayakan, Beda dengan tahun-tahun kemarin, itu penumpukan itu hampir dipastikan tidak pernah ribut kayak kemarin ini. Nah, ini kemudian jangan sampai persoalan limbah B3 ini dianggap persoalan yang tidak mengganggu atau tidak membahayakan nyawa. Nah, apa yang poin yang maksudnya yang dianggap melanggar apa? Di limbah B3 ini. Kan kalau tidak salah ada kan sudah dilaporkan ini. Iya. Di Polda. Iya, Polda. Dan Polres juga sudah menangani. Polres dengan Polda. Nah, Polres sudah apa isi laporannya? Apa yang dilaporkan tentang limbah B3 ini? Kan kalau belum bicara limbah B3 tentu bicara lingkungan. Terus? Nah, pencemaran lingkungan misalnya ada undang-undang yang mengatur tentang itu, Pak. Nah, ini melanggar undang-undang yang mana? Ya, tentang lingkungan, Iya, terus khususnya di kesehatan. Pelanggarannya apa yang dilaporkan itu? Pelanggarannya yang berkaitan dengan limbah B3 ini tidak boleh pihak rumah sakit menganggap bahwa ini sampah medis ini itu tidak beracun. Ada ketentuan yang sudah mengatur tata kelola tentang limbah B3. Nah, kenapa ini tidak diatur? Nah, cara pengaturannya apa? Memang kita sadar bahwa di Gorontalo ini belum ada salah satu tempat untuk pemusnahan semua limbah B3 yang ada di Gorontalo itu masih diangkut melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, yang dilaporkan ini yang mana? Yang Rumah Sakit Unda. Oh, limbah B3 yang di sini. Di Rumah Sakit Unda. Oh. Karena setahu saya, sesuai dengan informasi yang saya dapatkan itu bahwa di bulan April itu tadinya kan berjalan terus ini kontrak, sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah, tidak terjadi penumpukan dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena antara pihak rumah sakit dengan pihak ketiga ada MOU untuk pengangkutan itu. Nah, ini tidak pasca berakhir kontrak, kenapa tidak sebelum kontrak berakhir kemudian didahulukan lagi proses kontrak baru. Oh iya. Harusnya itu dilakukan. Jadi sehingga terjadi penumpukan. Karena ada ada ruang. Ada ruang yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dari baik itu undang-undang tentang lingkungan, rumah sakit. Nah, tunggu, Ana ini ingin tahu apa bunyi laporannya yang diterima oleh pihak Polres maupun Polda. Yang pasti kalau saya melaporkan itu memang kita agak terlambat karena proses di Polres sudah lebih awal. Hanya saja kita pada saat itu tidak tahu bahwa ini sudah diproses di Polres. Ya saya melaporkan peristiwa itu ke Polda Gorontalo. Nah, yang saya laporkan tentu yang berkaitan dengan tentang undang-undang lingkungan ya. Kemudian persoalan limbahnya yang ada di rumah sakit. Nah, ini juga kita laporkan ke pihak penegak hukum.
hukum. Nah, menentukan adanya tindak pidana perbuatan melawan hukum. Secara tentu adalah hak kewenangan polisi. Ya, artinya ini laporan ini dalam bentuk informasi. Laporan dalam bentuk surat. Iya, surat ya, itu, tapi itu kan informasi untuk informasi awal untuk polisi bahwa ada dugaan pelanggaran ya, di sini. Iya, dugaan pelanggaran. Oh, ya. Nah, terus bagaimana hasilnya sekarang? Menurut informasi pada saat itu, pasca saya melakukan undras dan audiens dengan Pak Kapolres, itu sementara jalan. Oh, masih jalan itu? Iya, masih jalan. Saya dengar sudah dibuat TPS di situ. Tapi kan tidak menggugurkan proses hukum yang. Oh, jadi begitu ya? Ya, saya kira katakanlah itu udah ada TPS. Nah, tentu kan TPS juga ini bagi saya ya, tidak boleh membangun sebuah TPS Limbah B3 kemudian di satu tempat yang juga di situ ada rumah sakit. Ya. Itu soal lain. Intinya pembangunan TPS-nya, tempat pembuangan sementara itu, penampungan sementara tidak menggugurkan laporan yang awal. Iya, itu. Oh, intinya itu. Dan saya sebetulnya apa yang saya sampaikan ke penegak hukum itu ya, saya berharap ini akan ditindaklanjuti dengan serius. Dan itu baru didorong itu Iya, kita dorong juga audiens itu. Iya, termasuk poin itu juga. Karena siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin tentang kesehatan orang? Iya. Nah, sewaktu-waktu ini terjadi lagi, karena terjadi misalnya pembiaran. Nah, siapa yang bisa menjamin? Ya, tapi kan bisa jadi begini. Misalnya, ketika ada satu lembaga atau rumah sakit lah dilaporkan soal pelanggaran ini. Nah, tapi mereka kan sudah memperbaiki ini, mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan yang menjadi yang menjadi masalah. Salah satu contoh sudah dibuatlah TPS-nya dan sebagainya. Ini kan antisipasi, kan begitu. Seharusnya mengantisipasi itu sebelum terjadi. Oh iya, artinya. Ya, jadi menurut saya. Meskipun sudah dibuat, tapi di awal sudah melanggar. Dan itu yang didorong itu. Iya, itu yang didorong. Namanya iya. Pelanggaran, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kemarin tidak mempengaruhi hari ini tidak mempengaruhi yang kemarin. Ya, tidak akan mempengaruhi. Saya lebih optimis dan saya yakin bahwa proses kasus itu tidak akan diam. Jadi dicek terus. Iya, harus. Monggo tompong aja ngecek itu. Iya. Selain itu ada kata saya 4 poin yang cuma 3 itu. Ada juga yang sekarang lagi sementara hangat-hangat yang dikawal. Memang ini saya juga ingin ada rencana mau datang ke kejaksaan dalam waktu dekat, Kejaksaan Tinggi. Untuk saya dapat informasi. Kan baru informasi lagi baru. Memang informasi itu penting apa buat saya. Tapi informasi maksudnya kan belum tentu A1, belum tentu betul, belum tentu apakah informasi yang dapatkan sudah dicek kebenarannya atau bagaimana? Untuk mendapatkan informasi yang valid, maka saya datang ke Kejaksaan Tinggi. Apa itu? Saya mau tanya apa benar Kejaksaan Tinggi menerima hibah mobil? Oh, yang sekarang lagi hangat-hangat di media. Iya, yang tren itu ke media itu apa? Oh, iya. Nah, ini juga penting. Kenapa itu penting? Karena apa? Yang dihibahkan itu bagian dari sumber dana alokasi dana dari APBD. Kalau bicara APBD berarti bicara uang rakyat. Nah, sehingga ini kita perjelas. Iya. Kita perjelas apakah benar yang pertama menerima hibah itu. Nah, yang berikut apa alasannya kejaksaan menerima hibah itu? Apakah itu permintaan Kejaksaan Tinggi atau didapatkan dari atau pemberian langsung tanpa diminta? Tapi pertanyaannya apa yang salah ketika misalnya lembaga pemerintah? Ya. Kan semua kan lembaga pemerintah. Ya. Kemudian saling membantu istilahnya.
membantu dalam hal fasilitas. Apa yang salah di situ ketika misalnya pemerintah daerah memberikan hibah operasional, mobil operasional untuk lembaga yang lain, yang sama-sama dia mendapatkan dana pemerintah, dana. Apa yang salah di situ? Menurut saya, Abah, sesama pengguna anggaran tidak ada dalam undang-undang yang mengatur ini kan hibahkan ke ini tidak ada dalam undang-undang itu, Abah. Tidak ada dalam undang-undang itu, Abah. Nah, apalagi Kejaksaan Tinggi juga itu kan dia mengelola uang APBN. Iya. Nah, mereka hadir di sini untuk menegakkan hukum, misalnya bagaimana cara mengurangi sosial, misalnya lewat sosialisasi mengurangi tingkat korupsi. Itu. Terutama penegakan. Maksudnya ini rencana mendatangi Kejaksaan Tinggi ini mengecek langsung informasi yang sekarang lagi marak di media sosial, di media dan online dan sebagainya. Ini apakah benar betul itu ada bantuan operasional mobil yang sekarang lagi dibicarakan sekarang. Nah, yang kedua mungkin apa motivasinya ketika memberikan operasional ini, hibah ini? Mungkin itu. Kalau itu benar, kalau memang itu benar, misalnya pihak Kejaksaan Tinggi misalnya membenarkan bahwa itu benar ada hibah dan kita sudah terima, tentu kita tidak akan berakhir di situ. Langkah kita. Tapi kan sekarang masih sebatas dugaan. Tapi bisa jadi kan itu tidak benar. Iya, itu makanya untuk mencari kebenaran makanya kita klarifikasi di sana. Iya. Jadi kita belum menjasa benar dengan tidaknya ini. Untuk mendapatkan kebenaran harus kita datangin di sana. Jadi dapat informasi, kemudian rencana untuk klarifikasi langsung di sana apa benar dapat hibah. Tapi klarifikasinya mungkin saya pakai sound sedikit, biar rame kan. Bukan misalnya sendiri bertamu. Tidak. Harus demo juga. Iya. Harus ditanya. Iya. Karena sudah jadi anak dengar jadi hobi ini. Iya, saya itu kan yang pertama bawa hobi, Abah. Hobi saya sakit pun kalau tidak dalam 1 bulan tidak mau menyanyi di jalan. Ini parlemen jalanan. Iya, itu parlemen jalanan. Nah, sehingga kalau hanya saya pribadi yang datang mungkin buat saya yang tahu. Iya. Tapi kalau saya sudah datang dengan sound, walaupun hanya 4 orang di atas sound, setidaknya itu sudah mewakili rakyat untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi intinya ke sana itu hanya mengklarifikasi apa benar informasi tentang anggaran mobil hibah, hibah mobil operasional. Nah, kalau itu benar kita akan tanya. Karena ada lihat di media sosial, di media online, berita-berita ini. Jadi itu salah satunya juga ya. Tapi belum pasti itu kan, belum pasti. Makanya untuk mendapatkan kepastian itu, kepastian informasi itu di Kejaksaan Tinggi. Iya. Benar tidak? Kalau misalnya ini benar, ini didapatkan dengan cara apa? Dia menggunakan aturan yang mana? Karena pernah saya juga membaca di salah satu media ada beberapa oknum kepala kejaksaan tapi di luar daerah Gorontalo yang menerima hibah juga itu diberhentikan. Iya. Sehingga mudah-mudahan Kejaksaan Tinggi. Berarti kalau misalnya ada kejadian-kejadian ketika menerima hibah diberhentikan, berarti memang tidak boleh menerima hibah berarti ya? Sebetulnya karena saya berangkat dari bagaimana kemudian institusi ini lalu kemudian menerima hibah dari pemerintah daerah. Iya, nah makanya kita berharap semua penegak hukum yang ada ini memang benar-benar bersih dan menegakkan hukum, memastikan hukum terhadap masyarakat. Karena itu yang sebuah harapan rakyat itu di situ. Tak lain adalah bagaimana kemudian kepastian hukum bagi mereka, misalnya oknum-oknum pejabat yang telah melanggar. Itu kan melanggar misalnya bahasa lebih kerennya misalnya perampok misalnya. Tapi ini bagi oknum-oknum pejabat ya.
Ini menjadi sebuah harapan rakyat manakala dalam penegakan hukum oleh penegak hukum itu benar-benar tegas, jangan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Iya. Gitu. Artinya kan kita yakin lah. Iya. Kita yakin tapi dan kita masih percaya. Ya, tapi saya yakin. Dan itu adalah harapan rakyat. Oh iya betul. Karena kan baru-baru tadi ada sempat dapat lihat video tentang penyampaian Kapolri, Wakapolri. Ada di video itu masyarakat silakan merekam, memvideo siapa saja anggotanya yang melakukan pungli. Dan itu silakan dilaporkan. Kalau memang benar dicek benar langsung dipecat. Itu katanya. Dan artinya ini benar-benar meyakinkan ke masyarakat, ke rakyat bahwa kita masih percaya dalam penegakan hukum negeri ini. Jadi kalau sesungguhnya rakyat itu sangat cinta polisi, cinta kejaksaan. Betul. Institusinya itu selalu dirindukan oleh rakyat, rakyat. Betul. Hanya saja mungkin dalam penanganan misalnya sebuah dugaan kasus korupsi mungkin ada yang waktunya terlalu lama. Oh iya, ada yang cepat, ada yang lama. Karena mungkin butuh pembuktian yang pasti juga kan. Saya kira kalau pembuktian itu di penegak hukum tidak ada yang kebal hukum. Kepolisian maupun kejaksaan itu super power. Mereka bisa menyita. Bicara soal dokumen dan sebagainya, kewenangan itu ada di tangan polisi dengan kejaksaan. Dan teman-teman LSM Rahmat Mamonto hari ini masih berharap banyak. Ya, berharap banyak. Masih yakin, masih percaya bahwa kasus-kasus yang atau kecurigaan atau dugaan yang diusut ini, yang jadi dugaan ini benar-benar diusut. Iya, diusut tuntas. Kalau tuntas. Tuntasnya kepastian hukumnya, kalau memang tidak salah, tidak salah. Kalau yang salah ya salah. Iya itu. Kalau misalnya tidak salah ya orang segera di SP3 kan. Itu juga membuat rasa tidak nyaman sepanjang masa dia tidak valid dan sebagainya, kemudian dipanggil. Tapi banyak juga misalnya yang dikawal oleh Rahmat, banyak juga yang tidak ada hasil. Di samping yang dari awal tadi kita orang cerita ada hasil golnya ini. Saya kira menurut saya apa yang saya kawal itu berhasil. Oh iya, semua ada hasil. Semua ada hasil. Cuma ada yang lama prosesnya. Prosesnya lama. Oke, Mat, sampai kapan ente ini dengan prinsip seperti ini? Maksudnya demo itu kalau dalam 1 bulan tidak nyanyi sakit puru. Bahwa ini jadi hobi. Sampai kapan itu? Sepanjang saya diberikan umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, sepanjang itu pula saya lakukan aksi. Oke. Kalau itu benar? Ya. Kalau itu benar melihat kemungkaran, penjoliman, kenapa kita harus tunduk dan diam? Ente tidak takut? Seperti ini. Saya dengan berbagai macam cara. Kan so banyak kejadian. Iya. Resiko-resiko yang ente alami kan. Semoga Allah selalu melindungi saya. Itu kata kunci saya. Oke. Apa pesan terhadap semua pejabat, penegak hukum, masyarakat, teman-teman LSM? Saya kira sistem pemerintahan itu, ayo kita bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga tidak akan berdampak dalam proses hukum di kemudian hari. Manakala ada kejanggalan dalam proses, misalnya dalam pengambilan kebijakan dalam proses di pemerintahan daerah. Ini juga penting agar yang menikmati hasil itu adalah rakyat. Dan kalau rakyat sudah senang, pemerintah juga pasti senang. Gitu. Karena pemerintah mengatur rakyat, tanpa rakyat pemerintah juga tidak ada. Oh iya. Gitu. Dan perlu diingat bahwa yang dikelola oleh pemerintah ini adalah uang rakyat. Uang rakyat. Nah. Itu yang perlu harus kita clearkan dulu di situ. Ini bukan uang dari Raja Salman. Ini uang rakyat.
Jadi harus berimbang antara kepentingan rakyat, uang yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat, dan uang yang dipergunakan untuk kepentingan para pejabat. Artinya mereka mengolah uang rakyat juga sudah diberikan fasilitas operasional dan sebagainya. Iya, makanya harus berimbang. Di samping mereka sudah diberikan fasilitas, misalnya juga ada perjalanan-perjalanan dinas. Nah, untuk mengefisienkan anggaran, tolong dikurangi juga itu. Iya. Jangan. Nah, maksudnya sudah ada fasilitas, sudah ada operasional, sudah ada ini, jangan lagi ambil anggaran yang untuk pekerjaan-pekerjaan untuk kebutuhan rakyat. Itu maksudnya. Dan itu juga penting, Abah. Dikurangi juga perlu itu. Oke, apa RT pesan untuk itu untuk pemerintah. Untuk pemerintah. Nah, terus yang lain? Kemudian untuk penegak hukum. Sampai dengan saat ini saya masih optimis, yakin dan percaya bahwa beberapa kasus yang saya kawal di proses itu, semoga ini sudah mendapatkan kepastian hukum. Karena bukan hanya saja lagi Rahmat yang tahu, akan tetapi publik sudah tahu. Dan ini sudah menjadi konsumsi publik. Nah, saya tetap yakin dan percaya bahwa pihak penegak hukum benar-benar menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, dan para penyidik bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan juga kepada teman-teman LSM lainnya saya sangat mensupport, karena mereka juga memberi support pada saya, itu juga saya sangat hormati. Dan kemudian untuk rakyat Gorontalo, nah apa yang menjadi harapan, semoga benar-benar bisa terwujud dalam konteks misalnya harapan dalam penegakan hukum kepada mereka yang diberikan kewenangan, diberikan jabatan, lalu kemudian ada oknum-oknum yang ingin mengejar keuntungan, ingin meraup keuntungan, terutama oknum-oknum pejabat misalnya dalam proses di dugaan kasus BPNT misalnya. Nah, perlu diingat itu hak orang miskin. Nah, 43.000 itu orang miskin semua itu. Intinya untuk rakyat kawal. Ya, mari ayo kita kawal. Kalau ada misalnya kekeliruan, kesalahan, dicurigai ada yang salah, sampaikan ke. Ya, saya siap menerima. Langsung ini. Ya, artinya ketika masih boleh diperbaiki, masih disampaikan. Nah, silakan perbaiki. Ketika kalau tidak mau memperbaiki, itu baru. Kita binasakan. Oke, Rahmat Mamonto. Terima kasih sudah hadir di Potli Abah. Beberapa kali tidak ada waktu, akhirnya hari ini ada waktu. Ya, alhamdulillah Abah, terima kasih.